Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Meninggal juga. Meninggal. Mubahalah adalah sumpah serapah antara kedua belah pihak. Sumpah serapah antara kedua belah pihak karena perselisihan satu, masalah tauhid, dua, masalah akidah atau keyakinan. Begitu. Jadi perselisihan antara kedua orang disaksikan oleh keluarga-keluarganya. Saudara, saksikan oleh keluarga-keluarganya. Begitu. Disaksikan oleh keluarga-keluarganya. Atau begini saudara, ini Ustadz A, ini Ustadz B, ini Al-Quran, ini Al-Quran, disimpan di atas kepala. Kata si Ustadz A ini, atau kata si Ustadz B ini, atau ada saksi, dipandu oleh saksi, dipandu oleh saksi. Kata si pemandu ini, ya Allah, kalau hadis ini palsu, cacat, mohon timpa azab pada kedua orang ini. Begitu. Kalau misalkan hadis ini sahih, selamatkan kedua orang ini. Atau siapapun kedua orang ini yang menganggap hadis ini palsu, maka azablah kedua orang ini ya Allah, atau cabut nyawanya ya Allah yang menganggap hadis ini palsu atau cacat. Tapi andai kata hadis ini sahih, selamatkan keduanya ya Allah. Begitu saudara. Jadi mubahalah itu harus ketemu antara kedua belah pihak dan saling sumpah serapah dari hati, bukan setengah hati, dari hati. Atau begini saudara, ada untuk melakukan mubahalah sendiri. Ini pengalaman saya sendiri. Begini caranya saudara, mubahalah sendiri di rumah. Begini. Zaman sekarang kan lagi ngetren tentang mubahalah. Dan saya punya pengalaman saudara. Mubahalah ini bukan tentang tauhid, akidah atau keyakinan, tapi ini masalah nyawa. Nyawa saudara. Spidolnya habis nih, yang merah aja ya, maaf, bukan tidak sopan. Masalah nyawa saudara. Karena saya punya saudara sedang berseteru saudara saya dengan orang ini. Saudara saya berseteru dengan orang ini, masalah pribadi mereka ya, tidak usah diceritakan di sini. Jadi saudara saya ini sakit lama ya, hampir 2 tahun. Setelah sakit meninggal. Saya penasaran karena orang ini ngomong ke saya, bilangin katanya ke saudara kamu. Jadi orang ini ngomong ke aku, bilangin ke saudara kamu, ngomong bahasa Sunda waktu itu, bejakeun urang paheula-heula paeh we. Saudara, jadi urang paheula-heula paeh itu bahasa Indonesianya apa ya?
Singkat cerita, setelah ini hampir 2 tahun sakit, jatuh sakit, akhirnya ini meninggal juga. Meninggal. Waktu itu sesudah 40 hari ya, saya ketemu dengan orang ini. Saudara, padahal aku mau minta maaf ke orang ini, tapi orang ini malah ngomong, silahkan kamu nyari guru kemanapun, saya tunggu, bukan sombong katanya. Kok dia ngomong gitu? Karena selama saudara saya sakit, saya berusaha untuk berikhtiar mengobati lahir batin ya, sampai habis materi, tenaga, dan apapun, tidak ada hasilnya. Ini tahu kalau saya yang sering mengobati ini. Saya suka kemana-mana gitu, nyari obat, ke paranormal, para kiai, bahkan para dukun ya, saya waktu itu. Tapi tidak ada hasil. Ya, orang ini tahu. Bahkan orang ini ngomong, silahkan kamu mau kemana-mana pun, mau nyari obat apapun, mau cari guru gimana pun, saya tantang, kata orang ini. Saudara, akhirnya saya memutuskan diri untuk mewirid. Waktu itu saya membaca, Rabbi najini minal qaumid dhalimin wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana summun bukmun umyun fahum la yarji'un summun bukmun umyun fahum la yatakallamun summun bukmun umyun fahum la yatadakkarun, dan sebagainya. Beratus-ratus itu saya baca beratus-ratus ditambah lagi dengan hijib satid ya. Hijib satid, saudara, lumayan panjang ya. Dari guru saya mendapatkan hijib satid ini, bacakan 100 katanya. Waktu itu sebulan ya. Setelah lebaran, saudara, ternyata tidak ada efek, saudara. Tidak ngefek sama sekali. Bahkan dia semakin jaga. Dia pergi ke kebun ya, dia pergi ke sawah. Wah, tidak ngefek ini. Kenapa? Akhirnya saudara, saya berhenti dulu ya. Waktu itu, ya Allah, aku minta petunjuk. Harus gimana aku ini? Setelah 2 minggu, waktu itu setelah 2 minggu lebaran, aku mendengar dakwah di Jumatan waktu itu tentang kunut najilah. Bagaimana kunut najilah itu? Setelah bubar Jumatan, aku langsung pergi ke salah seorang ustadz. Pak Ustadz, coba ceritakan tentang kunut najilah. Kunut najilah ini pakai jet, bukan pakai j, pakai jet. Nazilah. Kesan yang saya ambil dari kunut najilah, bahwa Rasul melakukan kunut najilah selama 1 bulan di sholat yang 5 waktu, dan salah satu riwayat menyebutkan hanya di sholat maghrib saja dan subuh melakukan kunut najilah. Karena Rasul merasa sedih, merasa kecewa waktu itu, karena ya manusiawi ya. Siapa yang tidak sakit, tidak kecewa. 70 sahabat dibunuh ya. Ini Rasul dibohongi. 70 sahabat yang ahli tahfiz Al-Quran dibunuh, saudara. Akhirnya Rasul melakukan kunut najilah selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, saudara, apa yang terjadi? Ini malah Rasul mendapat teguran. Bukannya dikabul, saudara, mendapat teguran dari Allah langsung. Menurunkan surat Ali Imran ayat 128. Ini bukan A8. 128. Pesannya adalah 1, tentang orang zalim. Tentang orang zalim, ini adalah urusan Allah. Allah yang mengurus. Mau diazab, mau diterima atau tidak tobatnya, itu Allah yang mengurus, saudara. Kita tidak punya hak, karena Allah sudah menentukan kepada orang yang zalim ini. Kita tidak ada hak untuk, ya Allah, celakakan dia, ya Allah, laknatlah dia.
Karena Rasul pada waktu itu mengatakan, hukumlah dia. Hukumlah, laknatlah. Waktu itu, hingga langsung ditegur sama Allah. Dan saya juga parah, saudara. Waktu itu saya juga ingin mencelakakan orang yang, apakah orang ini mendolimi saudaraku atau tidak. Saya ingin mencelakakan orang ini. Dan akhirnya saya merenung, saudara, beberapa bulan. Saya menemukan surat An-Nisa ayat 93, saudara. Artinya adalah, dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Kalau ada orang yang membunuh saudara kita atau anak kita, maka orang yang membunuh itu pasti jelas akan masuk neraka jahanam. Dia akan kekal di dalamnya. Dan dia akan dikasih azab. Ini Allah menyebutkan serta menyediakan azab. Ini garis bawah. Di garis bawahi, menyediakan azab yang besar baginya. Yang disebut menyediakan berarti sudah ada, saudara. Dan saya waktu itu merenung, bagaimana kalau aku ingin bukti dengan dahsyatnya ayat ini, karena Allah telah menyediakan, karena Engkau menyediakan azab yang sangat besar, turunkan ya Allah ke bumi. Dan andai kata ya Allah, saudaraku itu seorang yang beriman dan dibunuh oleh seseorang, maka turunkan ya Allah azab yang Engkau sediakan sebagian ke dunia. Begitu kata aku waktu itu. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan kepada teman-teman. Jadi setelah saya merenung dengan ayat ini, saya melupakan orang ini, saudara. Melupakan orang ini, biarin Allah yang ngurus. Saudaraku sakit karena jalannya dia gitu ya. Biarin Allah yang ngurus. Saya jadi kasihan sama orang ini. Karena dia ini sama ya makhluk Allah. Sama orang ini makhluk Allah. Jadi kita tidak punya hak untuk membenci. Manusia itu dibedakan oleh takwanya dan setannya ya. Mungkin ini orang ini setannya kegedean. Jadi godaan setannya, godaannya kegedean. Jadi beliau tidak kuat. Dan kepada saudara saya juga, kalau kita punya saudara, punya anak, bapak atau ibu, kalau kita punya saudara sakit, punya anak sakit, punya bapak sakit, punya ibu sakit, ya kalau kasihan itu manusiawi. Yang penting kita ini berusaha berikhtiar mengobati, menolong mereka, mengobati untuk sembuh dan tidak. Jangan dipikirkan sembuh itu bukan urusan kita. Yang penting kita berikhtiar. Kalau misalkan anak kita, bapak kita sakit sampai meninggal, tidak dosa buat kita. Kalau kita sudah berusaha berikhtiar. Kalau untuk sembuhkan Allah yang menentukan. Allah yang punya hak. Cuman yang namanya kasihan pasti kita ini manusiawi. Kasihan ibuku, kasihan anakku, kasihan bapakku. Sakit sampai meninggal ya Allah. Aku berdosa. Tidak begitu. Lagi pula saudara, kalau ada ibu kita atau bapak kita sebelum meninggal itu sakit lama, itu bagus saudara. Bagus. Kan sakit itu dosanya diangkat. Daripada nanti setelah meninggal urusannya ribet. Nanti di yaumil hisab ribet. Kalau misalkan anak kita, bayi kita sakit sampai meninggal,
Ya tidak apa-apa kalau sudah berikhtiar berdoa. Doa dan ikhtiar, yang paling wajib itu ikhtiar. Lagi pula kan anak itu titipan Tuhan. Misalkan beratus-ratus juta, bahkan bermiliar-miliar kita mengobati anak tersebut. Ya biarin, karena anak itu titipan Tuhan. Anak itu titipan Allah. Harta itu sama titipan, habisin aja. Dan saudara, tentang ayat ini, kenapa? Kalau yang membunuh orang yang beriman itu neraka jahanam, azab yang sangat besar. Ini dahsyat, saudara. Dan saya mencoba mengamalkan atau membaca dan merenungkan ayat ini. Waktu itu saya 2 minggu ya membacakan sambil Al-Qur'annya dilihat, dibuka. Surat An-Nisa ayat 9:3. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Saya bacakan ini dengan melihat Al-Quran langsung. Dihayati, saudara. Ayat per ayat, artinya dihayati sehingga hati kita bergetar. Dan setelah itu, setelah membaca 100, saya bersujud. Ya Allah, tunjukkan kebesaran ayat ini. Tunjukkan kedahsyatan ayat ini, ya Allah. Kalau memang saudaraku seorang mukmin, seorang yang beriman, ya Allah, tunjukkan kebesaran ayat-Mu. Begitu, saudara. Dan akhirnya, saudara, ini secara tidak sengaja, saya tidak sengaja. Waktu itu, keluarga orang ini, salah satu putranya datang ke saya. Katanya, bapak saya pengen ketemu. Ada apa, kata aku? Bapak aku sakit, katanya. Pengen ditengok. Siapa tahu bisa mengobati, kata putranya tersebut. Sakit apa, kata aku? Jatuh dia dan stroke, kata orang-orang stroke. Begitu dia bilang. Stroke ya. Dan aku, insya Allah, kata aku mau nengok, tapi untuk mengobati saya tidak bisa. Saya bukan ahli pengobatan stroke. Dan waktu itu saya malam datang ke rumahnya setelah Isya. Betul saja, orang ini lagi tidur ya, tidak berdaya ya. Yang bergerak hanya tangan kirinya. Tangan kirinya yang hanya bisa bergerak. Dan waktu saya nengok ke rumah beliau, orang ini langsung ya memeluk saya dengan tangan kirinya. Disaksikan oleh istrinya waktu itu. Berdua ya, istrinya, si bapak ini, dan anaknya tidak ada. Dia minta maaf sama aku. Maafkan, katanya. Pak, kata aku, dari dulu pun saya udah memaafkan bapak. Gak apa-apa, jangan banyak pikiran, kata aku, yang penting bapak sembuh. Waktu itu saya juga meneteskan air mata ya, tidak tega gitu ya. Dan besoknya si bapak ini dibawa ke rumah sakit ya. Dan tidak lama, hanya 2 hari, akhirnya ini, saudara, wiu, ada ambulan, saudara. Innalillahi ya. Si bapak ini sudah waktunya mungkin meninggal ya. Dan saat itu hati aku sangat terpukul, saudara. Tapi ya aku kan sudah memaafkan bapak ini, aku udah islah sama bapak ini. Sangat terpukul. Sampai saat ini juga
Meskipun sudah lama ini terjadi, tapi tetap saja kalau saya ingat kejadian itu, saya suka menangis, saudara. Karena aku sayang sebenarnya sama orang ini, sayang karena sama ya, dia itu makhluk Allah, punya Allah. Karena aku dulu punya niat mendolimi, ya aku sangat terpukul, saudara. Aku merasa berdosa terus, meskipun saya udah islah waktu itu ya, sudah saling memaafkan, tapi tetap saja, saudara. Semoga pengalamanku ini ada hikmahnya buat anda-anda yang menonton ya. Semoga menginspirasi, ada manfaatnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.